Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, we want to say thank you for our lecture and for all my friends. We are from Group 1. My name is Erida Sinaga and my friends Aryo Triwicaksono. Now we want to presentation about our topic is nature of translation. First, I want to explain about what is translation. Translation is an interpretative process. The nature of translation depends upon the nature of the document. Translation of a technical or promotional document is easier and requires less skill and expertise than the translation of a text of literature. The vocabulary, grammatical rules, and the sentence structure will match with the nature of the document, the search language, and the target audience. Jadi penerjemahan itu adalah maksudnya proses penafsiran. Penerjemahan dokumen, teknis atau promosi lebih mudah dan memerlukan lebih sedikit keterampilan dan keahlian dibanding penerjemah teks literatur. Kosakata atau aturan tata bahasa dan struktur kalimat akan disesuaikan dengan sifat dokumen, bahasa sumber, dan target pembaca. Next. What qualifies as a successful translation? A successful translation satisfies the needs of the target audience, either in the terms of suitable structure or forms or in terms of the appropriate transfer of meaning from the source text to the target text. A good translation should also have a flair for writing in the target language and be familiar with the socio-cultural context in which a text is set. Jadi maksudnya di sini adalah penerjemahan yang berhasil memenuhi kebutuhan khalayak sasaran baik dalam hal struktur atau bentuk yang sesuai. Nah, seorang penerjemah yang baik itu juga harus memiliki bakat menulis dalam bahasa sasaran dan harus memahami konteks sosiokultural di mana teks tersebut dibuat. Next, translation method can be used to perform translation according to a specific plan. There are 8 methods to choose from: word for word, literal, faithful, semantic, adaptation, free, idiomatic, and communicative. Among these methods, the semantic and communicative methods are often considered the most accurate and efficient. The 5 most important translation procedures include transposition, modulation, adaptation, contextualized matching, and notated matching. Transportation involves changing the grammatical from the search language to the target language. Adaptation is the pursuit of cultural equivalence between two specific situations. Contextualization is giving information in context so that its meaning is clear. In the assessments of translation or what needs to be understood are. Jadi pada dasarnya kita nanti saya ngebahas tentang apa saja hal-hal yang perlu kalian pahami pada tugas translation ini dalam tugas penerjemahan. Number one, there is aspect and aspect of assessments, yaitu apa saja aspek-aspek yang ada pada tugas kalian. Yang kedua ada assessment kriteria, yaitu ciri-ciri tipe atau kriteria tugas kalian seperti apa. And yang terakhir ada methods of assessment, yaitu berbagai cara-cara yang ada pada tugas kalian. Selanjutnya, the assessment criteria are set against each aspect of the assessment, both positively and negatively. The method of assessment is divided into 2, namely the general method, usually relatively applicable to all types of translation, and the specific method for special types of text such as legal text or poetry. Jadi dalam metode ini dibagi 2. Yang pertama itu general method, yaitu metode umum. Nah, biasanya itu diaplikasikan kepada all types of translation, berbagai macam tipe penerjemahan. Dan yang kedua ada specific method, yaitu cara-cara khusus, metode-metode khusus. Nah, biasanya digunakan for special types of text. Itu biasanya yang kayak teks-teks khusus seperti legal text atau puisi. And next,
Selanjutnya saya akan ngebahas Indonesian English and English to Indonesian Translation Method, yaitu apa saja sih cara-caranya, metode-metodenya dalam menerjemahkan dari dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Totalnya di sini ada 9 metode. Jadi saya mulai dari yang pertama. Number one, there is master grammar and vocabulary. Jadi yang pertama ini yang paling penting yaitu kalian kuasai grammar dan vocabulary Inggris. Karena Inggris kan bahasa asing bagi kita. Jadi penting banget kita kuasain grammar dan vocabulary. Apa sih vocabulary? Vocabulary itu semua kosakata yang ada pada bahasa Inggris. Yang kedua ada grammar, yaitu lebih ke structure-nya gitu loh, kayak susunan katanya gimana, susunan kalimatnya. Yang kedua ada translate according to the content and context of the sentence. Yang kedua ini kita menerjemahkan tergantung dari konten atau konteks yang ada pada kalimat. Jadi kita nggak salah-salahan menerjemahkan gitu loh, tergantung konten dan konteks yang kita dapat. Yang ketiga ada pay attention to language structure correctly and truthfully. Yang ketiga ini bagaimana cara kita untuk benar-benar memperhatikan language structure, yaitu struktur bahasanya dengan correctly and truthfully, dengan baik dan seksama. Yang keempat, use multiple translation tools, yaitu menggunakan lebih dari satu alat translation, alat penerjemahan. Itu bisa dari Google Translate atau aplikasi online yang lainnya. Yang kelima, double check with an offline English dictionary. Double check itu maksudnya kita ngecek lagi, kita cari lagi translatornya dari yang paling penting itu yang dari English dictionary, yaitu kamus bahasa Inggris. Jadi kita buka buku lagi, kita cek lagi bener nggak sama yang di online sama yang di kamus. Yang keenam ada ask for reviews from other people, yaitu kita tanya sudut pandang dari orang lain, surrounding people us, ya, kayak orang-orang sekitar kita, teman, keluarga, atau guru, itu kita tanyakan lagi. Selanjutnya yang ketujuh, number 7 is ask for feedback from an expert. Kita tanya feedback dari translator yang expert, yang kayak udah bener-bener expert dalam hal translation gitu loh, makanya dia disebut expert translator. Yang kedelapan ada review and reorganize the translator document. Jadi kita pelajari lagi, kita susun lagi, di review lagi apakah udah benar translator kita berdasarkan dokumen. Yang 9 ini yang paling mudah bisa kita terapkan, yaitu improve your English skills. Jadi for example, we do practice an English in daily, seperti talk with your friend with English, talk with your family, your parents, your teacher. Jadi benar-benar kalian latih bahasa Inggris kalian itu kurang lebih within 15 minutes, selama 15 menit aja paling lama. Kalian latihan bahasa Inggris mulai dari ngobrol atau apapun itu kalian lakukan dengan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari kalian. So kurang lebih itu sih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.